Baiklah, tanpa berlama-lama akan saya tunjukkan buktinya. Ini adalah ijazah SMA, ya sudah kita dapatkan. Ternyata inilah ijazah SMA. Itu SMA SMPP ya jasanya. Iya, tapi Info SMA. Iya. SMA Negeri 6 tulisannya. Sampelnya, Oh. sampelnya 5. Nah, ini diberi sama Bambang Sri. Ini belakangnya nih, daftar nilai. Daftar nilai. Coba lihat daftar nilai. Dari Ahli daftar nilai nih. ada nilai. Ya, masa ada menggambar? Framing. Masa ijazah SMA ada menggambar itu, Pak? Kalau STM ada loh. SMA mana itu? Kan SMPP dulunya. SMPP nggak ada menggambar di ijazah, Pak. Pelajaran mungkin ada. Oh, gitu. Kalau di ijazah nggak ada, Pak. Kemudian ini adalah KHS, Ini, kartu yang hasil kedua. studi. Apakah bisa seorang mahasiswa dengan menggunakan KHS, kartu hasil studi, di mata kuliah yang ini kodenya UN itu universitas, ya, dia nilainya adalah C. Ini C ini harusnya nggak lulus ini. Universitas maksudnya MKDU. Iya, Bodoh. MKDU. Mata kuliah Iya, dasar jadi umum. ini nggak layak lulus. C. Kok Oke. bisa dia lulus gitu loh? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? MKDU C. Waduh, lulus atau enggak? Salah. Tapi yang saya mau sampaikan, ini ijazah atau dokumen. Lulus nggak? Lulus Mas Dokumen, Roy. lulus kok. Katanya Ini lulus tuh. dokumen. Kamu kampus mana coba? Coba pakai ini. Pakai coba. Ini Silakan aja Pak Emik, makanya. nggak apa-apa. Coba Universitas Pamulang, Unpam. Kamu mana? Unpam ya udah nggak apa Unpam. Oke. Oh, Esa Unggul ya. MKD masih istilahnya sama ya, MKDU masih ya? Iya mas. Saya khawatir berubah istilahnya. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi bahasa Inggris dan sebagainya, pengantar lah. Itu C lulus nggak? Lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapat C MKDU? Apa? Mata kuliah apa? Aku mau kesehatan. Hah? Oke. Kesehatan MKDU? Iya. Oke. Nah, itulah sudah terbukti kan. Adegan pertama tadi saat Michael Sinaga dan Janes Siahaan itu mengoprek dari ijazah SMA Jokowi. Ijazah tersebut didapatkan dari DPP PDIP. Kemudian mereka yang memang tidak memiliki kompetensi mengomentari dari daftar nilai milik Jokowi yang ada di ijazahnya. Tadi Janes mengatakan bahwa mosok ijazah ada menggambarnya. Kemudian dia mengatakan nggak mungkin ijazah ada menggambarnya. Ini artinya orang sudah membuat framing ketika mereka memegang data akademik seseorang. Mereka bukan menjalaninya. Mereka bukan bagian dari sekolah Jokowi. Tapi mereka berani menafsirkan sendiri. Bahkan mereka sudah membuat judgement bahwa tidak mungkin di daftar nilai ijazah SMA atau SMPP milik Jokowi itu ada menggambarnya. Inilah berbahayanya. Kalau orang yang tidak berkompeten, orang yang tidak berwenang kemudian menguasai dokumen pribadi yaitu dokumen perkuliahan atau dokumen sekolah milik orang lain. Demikian pula Roy Suryo saat tampil di Rakyat Bersuara, dia nampaknya memegang salah satu KHS milik Jokowi. Kemungkinan besar itu dia dapat dari konferensi pers Bareskrim Mabes Polri di bulan Mei 2025 yang lalu ya. Kemudian Roy Suryo mendapati bahwa salah satu mata kuliah MKDU Jokowi itu mendapatkan C. Lagi-lagi dia menafsirkan dengan pikirannya sendiri bahwa itu sesungguhnya tidak lulus. Nah ini MKDU dapat C kok tidak lulus. Tapi yang namanya orang sudah memiliki tendensi sesuatu yang benar akan diframing menjadi salah. Itu sudah terbukti tadi bahwa MKDU pada KHS Jokowi dapat C itu dikatakan tidak lulus. Nanti ujung-ujungnya mengatakan bahwa ijazahnya palsu karena didukung oleh KHS yang menurut otaknya sendiri adalah janggal karena MKDU kok dapat C bisa lulus. Itulah bahayanya kalau orang yang tidak berkompeten, orang yang tidak memiliki wewenang, tapi menguasai data akademik orang lain.
yang merupakan data pribadi yang harusnya dilindungi. Inilah majelis KIP, PT-UN, dan juga nantinya majelis di tingkat kasasi harus paham seperti ini. Jangan dibiarkan orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak memiliki wewenang, kemudian bisa semau-maunya memverifikasi dari data dokumen perkuliahan atau sekolah milik orang lain. Ini bahaya. Nanti semuanya bisa melakukan hal seperti itu, menjadi presiden buruk. Nanti bisa jadi majelis KIP, PT-UN, dan juga nantinya majelis di tingkat kasasi dimintain dokumen, termasuk dokumen ijazah, dokumen transkrip, terus daftar nilainya yang ada di ijazah, kemudian semua dioprek oleh masyarakat. Kemudian karena mereka tidak memiliki kompetensi dan hanya menafsirkan sesuai kemampuan otaknya sendiri atau otak yang sudah disetir oleh tendensi, kemudian menyatakan bahwa ijazahnya tidak sah karena ini penuh kejanggalan. Semua itu bisa terjadi. Artinya apa? Artinya inilah kekacauan, inilah chaos. Seperti yang di awal peristiwa polemik ijazah ini sudah dikhawatirkan pihak Jokowi bahwa apa-apa kalau dituntut terbuka itu bisa menimbulkan chaos. Jadi tidak semuanya harus terbuka. Seperti itu loh. Jadi majelis di tingkat kasasi harus hati-hati kalau seandainya nanti UGM benar-benar mengajukan kasasi. Karena dampaknya luar biasa. Nanti ke depan akan menjadi presiden buruk. Semua orang bisa menuntut data akademik orang lain untuk menjatuhkan. Karena mereka sudah memiliki tendensi. Kemudian mereka menafsirkan semau-mau mereka sendiri. Karena mereka memang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kewenangan, bahkan tidak memiliki pengetahuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Lukas Luarso dari Bon Jovi pada Rakyat Bersuara yang lalu, di mana dia yudisium pun tidak tahu. Tapi lucunya dia minta data-data antara lain tentang yudisium dari Joko Widodo. Itulah lucunya. Mungkin sampai di sini dulu video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semua untuk tidak gampang meluluskan permintaan orang akan dokumen-dokumen pribadi milik orang lain. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.